Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Arianto, NPM 211060006 dari kelas Sistem Komputer P1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware teknologi penyimpanan data. Sejarah media penyimpanan data. Dari masa ke masa, media penyimpanan data komputer telah mengalami perubahan yang cukup revolusioner. Mulai dari media penyimpanan digital di mana hardware membutuhkan satu ruang penuh, kemudian menuju ke hardware yang cukup untuk dimasukkan ke saku, hingga sekarang di mana media menyimpan digital hadir tanpa bentuk fisik hardware yang menyimpan data nyata. CloudStrong memaparkan perjalanan revolusioner media penyimpanan tersebut, mulai dari awal diciptakan ide media penyimpanan digital hingga sampai cloud storage. 1. Punch card. Media penyimpanan digital hadir untuk menggantikan kertas dan bertumpukan dokumen dalam bentuk lemari kabinet. 2. William Tube. William Tube menjadi random access digital storage unit pertama di dunia dengan kecepatan 1, milisecond per perintah. Yang ketiga adalah drum memory. Drum memory adalah perintis dari piringan hitam yang terdapat pada hard drive saat ini. 4. Unif servo. Unif servo adalah media penyimpanan berbaris pita pertama yang dijual untuk umum. Lanjut, yang kelima, IMB 350. IMB 350 dihabiskan sebagai modern hard drive pertama di dunia. Ia menggunakan 50 disk berukuran 24 inci dengan kecepatan putar 1200 rpm. Yang keenam, cassette tape. Nampaknya kaset tidak hanya sebagai media artis menjual satu album lagu tempo dulu saja. Kaset berfungsi seperti layaknya sebuah CD di mana ia bisa menyimpan sebagai macam data. Yang ketujuh, 5,25 floppy. Floppy menjadi media penyimpanan pertama yang diproduksi secara massal. Selain itu, untuk menyimpan data, floppy juga bisa digunakan untuk loading OS atau operasi sistem. Yang ke-8, IMB 3380. IMB 3380 menjadi media penyimpanan pertama di dunia, memiliki kapasitas mencapai hitungan gigabytes. Yang ke-9, ST506. ST506 adalah drive pertama dengan ukuran 5,25 inci dan merupakan perintis dari hard drive PC yang saat ini 10. Yang ke-10, DAT. DAT diciptakan dengan tujuan sebagai peringkat high-end musik recording, namun kemudian ia menjadi media penyimpanan data komputer. Yang ke-11, CDR. Meskipun tergolong jadul, CDR masih banyak digunakan hingga saat ini. Kapasitas penyimpanan cukup besar dan harga yang membuatnya murah, CDR tetap bertahan dan mengalahkan beberapa media penyimpanan yang ditemukan setelahnya. Yang ke-12, minidisc MD data. Sony menciptakan minidisc MD data dengan tujuan untuk mengalahkan floppy disk sebagai penyimpanan favorit konsumen. Tetapi karena terlalu mahal dan kemudian dikalahkan oleh kepopuleran zip disk, minidisc MD data gagal mencapai cita-citanya. Selanjutnya, 13, zip. Pada masanya, zip berfungsi sebagai media penyimpanan dokumen berkapasitas besar dan file desain grafis. Dengan cepat, ia menggantikan kepopuleran floppy dan mengalahkan CDR karena zip readable. Yang ke-14, IMB 170 microdrive. Sebelumnya, flash memory berharga murah dan memiliki kapasitas yang besar untuk perangkat elektronik ini, IMB 170 microdrive menjadi media penyimpanan
pada iPod versi pertama. Apple terus menggunakan media penyimpanan ini hingga iPod Classic. Yang ke-15, IMB Disk On Key. IMB melakukan gerakan cukup revolusioner dengan menciptakan media penyimpanan yang kecil dan murah ini dengan cepat. IMB Disk On Key membunuh floppy dan zip disk serta mulai era menuju media penyimpanan flash. Selanjutnya SD card. Pertama kali diperkenalkan SD card langsung mendapatkan popularitas dari handling seperti smartphone dan kamera dengan ukuran yang sangat tipis. Kapasitas penyimpanan SD card bisa berkembang tanpa dibatasi oleh ukurannya. Yang ke-17, Solid State Drive atau SSD. Dibutuhkan 14.985 sebuah IMB 350 untuk menyamai kapasitas solid state drive berukuran yang kecil ini, ditambah dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan media penyimpanan lainnya. Solid state drive menjadi cara baru banyak diandalkan saat ini. Yang ke-18, Cloud Store. Dengan layanan online, konsumen bisa mengakses media penyimpanan dengan kapasitas yang bisa dibilang tidak terbatas melalui jaringan internet dimanapun. Di sini saya akan menjelaskan media penyimpanan data komputer telah mengalami perubahan yang cukup revolusioner, mulai dari media penyimpanan digital di mana hardware membutuhkan satu ruangan penuh, kemudian menuju ke hardware yang cukup untuk dimasukkan ke saku, hingga sekarang di mana media penyimpanan digital hadir tanpa bentuk fisik hardware yang nyata. Cloud storage IMB 170 microdrive. Sebelumnya flash memori berharga murah dan memiliki kapasitas yang cukup besar untuk perangkat elektronik. IMB 170 microdrive menjadi media penyimpanan pada iPod versi pertama. IMB Disk On Key. Cloud storage sekarang dengan layanan online, konsumen bisa mengakses media tanpa dengan tidak terbatas melalui jaringan internet dimanapun. Cloud storage ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia penyimpanan data atau storage yang menawarkan banyak sekali kelebihan jika dibandingkan dengan media simpanan offline jenis hard disk dan flash disk. Di era sekarang, penyimpanan jenis cloud storage ini lebih banyak dipakai dan diminati banyak orang. Di antara adalah kita tidak perlu khawatir file yang kita simpan akan terkena virus yang menyebabkan kerusakan file data yang kita simpan. Keamanan data akan terjamin dan tidak akan hilang karena seluruh data disimpan ke dalam server. Simpanan data dapat diakses kapanpun atau sewaktu-waktu dibutuhkan. Akses media bisa menggunakan perangkat seluler atau gadget apa saja yang sudah terkoneksi dengan internet. Berikut adalah beberapa media penyimpanan cloud storage yang bisa didapatkan tanpa biaya. Google Drive, Saya Awan, OneDrive, Dropbox. Layanan cloud storage lainnya yang bisa berbayar meliputi pemain awan Amazon, Drive awan Amazon, Apple iCloud, Apple iTunes, Bitcasa, Kotak, Tembem, Kizi, Dropbox. Saya menyetir, SkyDrive, Media, Mozi. Cara kerja cloud storage. Cara penyimpanan data ke media penyimpanan online jenis penyimpanan cloud dapat dilakukan dengan mengirim layanan file ke hosting atau penyedia cloud, yaitu dengan adanya jaringan internet. Kemudian cloud storage ini akan memberikan langkah-langkah dan memberikan akses agar mendownload file yang telah disimpan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada ulama saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.